Ketika sedang mengendarai mobil seperti ini, terkadang aku berpikir, jangan-jangan kehidupan manusia ya seperti ini. Mencoba saling mendahului satu dengan yang lain. Merasa iri dengan yang lain, aduh indahnya mobil di depanku. Seandainya aku seperti dia. Terkadang manusia sibuk memikirkan dirinya. Sibuk menjaga jarak dengan depannya, menjaga jarak dengan belakangnya. Sibuk harus ngerem, terlebih ketika hidup dalam keadaan sulit. Terhalang oleh kemacetan, dan melihat ada banyak orang yang melanggar peraturan. Ingin rasanya seperti mereka, supaya lancar. Tubuh lelah, capek. Oleh karena itu, di saat seperti ini, betapa pentingnya aku harus singgah di rest area untuk beristirahat bareng sejenak. Apa kabar sahabat GKI dimanapun berada? Saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Saya melayani di Gereja Kristen Indonesia Geraha Raya Tangerang Selatan. GKI Geraha Raya didewasakan pada tanggal 13 Juni 2014 yang tadinya mempunyai induk di GKI Bintaro, Jakarta. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 14 ayat 23, di mana disabdakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dan pada saat ini tema renungan kita adalah rest area. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tayangan yang saya tayangkan sebelum renungan ini, saya menayangkan perjalanan mobil di jalan tol. Begitu banyak mobil yang ada di kanan, kiri, muka, belakang, dan harus fokus, injak rem, injak gas, harus pasang lampu sein, menjaga jarak dengan di depan, menjaga jarak dengan di samping, harus mendahului, harus didahului, dan begitu terus dilakukan. Sehingga tanpa disadari lama-lama tubuh menjadi penat, tubuh menjadi lelah, tubuh tidak berkonsentrasi. Oleh karena itu ketika tubuh sudah mulai terasa lelah, maka diperlukan untuk berhenti sejenak di rest area. Nah, saat ini saya berada di rest area 13,5 Jalan Tol Jakarta Merak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dari Jakarta atau dari Jawa Tengah hendak ke Sumatera, melewati jalan tol pasti melewati rest area ini. Sehingga ketika saya saat ini berhenti di rest area ini, maka saya bisa beristirahat sejenak. Saya bisa menikmati kopi yang saya beli, saya bisa melihat pemandangan sekitar saya, dan saya bisa menikmati dan menyadari ternyata saya baru sampai di kilometer 13,5 dari arah Tomang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kehidupan kita mirip-mirip seperti itu? Perjalanan kehidupan kita disibukkan oleh berbagai macam tuntutan hidup ini. Harus mempertahankan pekerjaan, mempertahankan pendapatan, mencukupkan kehidupan, belum lagi ditambah dengan pandemi seperti ini. Oh, betapa penuh pikiran kita ini. Sama seperti orang yang lelah di jalan tol. Demikian pula ketika kita mengalami kelelahan di dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan?
Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita melalui bacaan yang barusan kita baca di dalam Matius 14 ayat 23. Bagaimana ketika Tuhan Yesus merasa lelah, merasa penat, merasa capek, dan memerlukan energi baru, maka Tuhan Yesus mengambil saat teduh sejenak, menyendiri sejenak, berdoa kepada Sang Bapa, memohon pertolongan kepada Sang Bapa supaya dikuatkan kembali. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kehidupan kita ini merasa penat, merasa letih, merasa lesu, merasa tidak bersemangat, dibutuhkan energi baru, yaitu dengan cara kita menyendiri bersama dengan Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa menikmati setiap karyanya di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sudah banyak memberikan tanda kepada kita? Tetapi karena kita begitu sibuk dengan hidup ini, maka tanda-tanda itu tidak kita perhatikan. Sama seperti ketika kita mengendarai mobil di jalan tol. Sebenarnya tanda itu begitu banyak, tetapi kita tidak pernah memperhatikan. Coba perhatikan tanda berikut ini. Bukankah itu tanda itu ada banyak, tetapi karena kita begitu sibuk konsentrasi, menjaga kecepatan mobil kita, menjaga jarak dengan depan dan belakang dan samping kanan, samping kiri, sehingga tanda-tanda itu tidak pernah kita perhatikan, sehingga kita begitu lelahnya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami saat ini, teruslah bersemangat dengan cara mengambil saat teduh sejenak bersama dengan Tuhan, menikmati lingkungan sekitar kita, menikmati keindahan bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menghitung betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terlebih pada saat ini, pada masa-masa Advent ini, mari kita memiliki semangat itu, supaya hidup kita penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, tolonglah kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu boleh senantiasa dekat kepada Engkau, supaya kami boleh mendapat kekuatan baru di dalam menjalani hidup kami, sehingga kami boleh tetap bersukacita dan tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sahabat GKI dimanapun saudara berada. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan tenagaku yang baru ini, aku akan melanjutkan perjalanan kehidupanku. Aku percaya tidak selamanya perjalanan kehidupanku menemui kemacetan, kesumpekan, tetapi Engkau juga memberikan jalan yang lapang kepadaku. Jalan yang begitu enak dilalui, jalan yang begitu halus aku lewati. Aku percaya Tuhan, bahwa semuanya itu Kau izinkan terjadi di dalam hidupku. Itu semua adalah untuk membentuk aku. Bahkan ketika suatu saat aku akan menemui sebuah masalah, seakan-akan pintu tertutup. Tetapi aku percaya, ketika aku memohon, maka Engkau mengizinkan semuanya itu akan terbuka kembali, sehingga aku akan bisa melanjutkan perjalananku dengan penuh sukacita. Sebab Engkaulah Allah yang sangat mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Amin.